Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang dirahmati oleh Allah, yang saleh, yang saleha, yang tidak mengenal bosan untuk belajar. Kali ini kita akan membahas mengenai iman kepada hari akhir sebagai kelanjutan pembahasan kita di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 semester 1. Ini ada di bab 2. Sebelum kita mulai, anak-anak menyiapkan buku paket terlebih dahulu, lalu dibuka bab 2 ya, sambil menyimak PowerPoint, juga memegang buku paket agar kita bisa belajar bersama. Yang belum menyiapkan video ini di pause terlebih dahulu, lalu mengambil buku tersebut. Kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa kita belajar keimanan kepada akhir? Kita memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, ada banyak sekali ya. Anak-anak tahu pengertian iman kepada hari akhir dengan benar. Apa sih hari akhir? Yang kedua, dalil. Dalil itu bisa berupa ayat, hadis, atau dari pikiran kita. Disebut dengan dalil akli. Lalu ada penyebutan macam-macam kiamat dengan benar. Lalu menjelaskan contoh dari masing-masing kiamat tersebut. Di tujuan selanjutnya, anak-anak dapat tahu kehidupan yang dialami manusia setelah hari kiamat. Lalu yang ketujuh, ini semakin kesini semakin penting ya, berperilaku sebagai orang mukmin atau yang beriman kepada hari akhir. Begitu juga punya perilaku mawas diri. Mawas diri itu artinya merasa selalu dalam pengawasan Allah. Karakter yang diharapkan setelah kita belajar mengenai bab ini adalah anak-anak menjadi makin religius. Religius itu artinya semakin cinta pada agama, mandiri, teliti, kreatif, kerjasama, istiqomah, kritis. Kritis itu artinya tidak asal menerima informasi, tetapi bisa menanyakan kembali, mencari informasi sendiri, membandingkan antar satu dengan informasi lainnya. Itu maksudnya kritis. Dan yang ketiga, percaya diri. Baik, kita langsung masuk dalam materi. Tadi kita sebutkan bahwa tujuan pertama adalah mampu mendeskripsikan atau mengutarakan apa itu iman pada hari akhir. Pengertian iman kepada hari akhir atau hari kiamat adalah mempercayai dan meyakini, sebab iman itu artinya percaya akan adanya hari akhir. Apa itu hari akhir? Yaitu hari berakhirnya kehidupan dunia bagi semua manusia dan makhluk hidup. Itu yang dimaksud dengan hari akhir. Lah, kiamat sendiri dalam pengertian yang kita terima itu ada dua jenis ya. Nah, yang pertama disebut sughro. Sughro itu dari kata soghir. Soghir itu cilik atau kecil. Lalu yang kedua disebut kubro. Kubro itu dari kata kabir. Kabir itu besar. Jadi kiamat itu ada yang disebut kiamat kecil atau kiamat sughro dan kiamat besar atau kiamat kubro. Apa itu? Kiamat sughro terlebih dahulu. Kiamat sughro itu apa sih? Yaitu kehancuran kecil atau kematian yang terjadi dan dialami oleh setiap manusia yang bisa disebabkan oleh bencana alam atau kecelakaan atau sebab-sebab yang lain. Jadi kalau tetangga kita, saudara kita ada yang meninggal, itu juga kiamat sughro bagi dia sendiri yang meninggal itu. Begitu juga kalau ada bencana alam atau bencana kebakaran seperti itu juga kiamat sughro. Disebut sughro atau kecil sebab tidak menimpa seluruh umat manusia, hanya dirasakan oleh orang-orang tertentu. Itu namanya kiamat sughro. Nah, sughro kecil. Sekarang yang kedua, kiamat kubro. Kubro besar.
Apa itu? Hancurnya alam semesta ini yang sebelumnya ditandai dengan berbagai macam kiamat sugro. Nanti ada tanda-tanda kiamat kubro. Kalau ada pertanyaan, sebutkan tanda-tanda kiamat. Itu yang dimaksud adalah kiamat kubro yang ditandai dengan beberapa peristiwa-peristiwa penting yang bisa kita cek. Next. Ya, tadi di antara tujuannya adalah kita agar paham dalil. Dalil akli itu misalnya ada teori mengenai Big Bang. Ini tentu salah satunya saja ya. Nanti anak-anak bisa mencari informasi yang lain. Ingat, tadi tujuannya agar kita bisa berpikir kritis. Jadi kalau ada satu informasi seperti ini, dicek informasi ini betul atau tidak. Kita baca saja ya. Alam semesta ini mulanya tidak ada. Lalu miliaran tahun lalu terjadi dentuman dari kabut panas yang berputar dengan sangat cepat. Dentuman itu namanya Bang. Big Bang, dentuman yang besar. Dari kabut tersebut melahirkan partikel-partikel yang mengeras menjadi benda-benda angkasa. Di dalam salah satu galaksi Bima Sakti yang disebut bumi inilah manusia dan segala isinya tinggal. Makin hari benda-benda angkasa tersebut berkembang dan bertambah. Pada saatnya nanti proses berkembang ini terhenti dan meletus. Tentu salah satu saja. Adapun dalil nakli, nakli itu artinya mengutip. Disebut dengan nakli karena hanya mengutip saja dari Al-Quran. Ini ada ayat yang berbunyi wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'asu man fil qubur. Ayat ini Pak Rizal minta anak-anak untuk menghafal karena hanya satu ayat saja. Sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tidak ada keraguan padanya dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. Ulangi, wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'asu man fil qubur. Itu dalil nakli tentang hari kiamat. Catat atau dihafalkan. Nah, ada tanda-tanda hari kiamat. Kiamat yang disebut kiamat kubro itu ada tanda-tanda yang mendahului. Ini berdasarkan informasi dari sejumlah hadis. Pertama, kemaksiatan merebak di mana-mana dan terang-terangan. Artinya maksiat sekarang ada, tapi sembunyi-sembunyi. Saat sudah semakin mendekat kepada hari akhir, kemaksiatan itu ada di mana-mana dan terang-terangan. Yang kedua, banyak kekacauan dan pembunuhan, rusuh di mana-mana. Yang ketiga, manusia melupakan Allah karena sibuk dengan urusan dunia. Jadi sudah jarang orang beribadah, berzikir, bersedekah, haji, umroh karena disibukkan oleh urusan-urusan duniawi. Lalu yang keempat, akhlak manusia semakin merosot. Yang namanya etika, akhlak, moral itu kian hari kian merosot. Nah, yang terakhir ini salah satu informasinya adalah jumlah wanita yang lebih banyak daripada jumlah pria. Ada lagi nanti kalau di buku itu dibaca ada anak atau banyak anak yang memperbudak orang tuanya, atau ada ibu yang melahirkan majikannya. Itu sama. Nanti dicek juga dibandingkan dengan informasi yang ada di buku. Nah, tanda-tanda ini kalau sudah komplit, komprehensif, semuanya ada di seluruh penjuru dunia, kita harus waspada sebab itulah tanda-tanda kiamat. Baik, saya kira pertemuan kali ini sampai di situ dulu. Minggu depan kita belajar mengenai fungsi atau hikmah mengapa kita beriman pada hari kiamat.
juga kejadian-kejadian setelah hari kiamat, ada yaumul mizan, yaumul ba'ats, yaumul mahsyar, dan lain-lain. Itu kita bahas di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.